Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman semangka punya saya ini berumur 14 hari setelah tanam atau tepat 2 minggu. Namun untuk penanaman kali ini rupanya curah hujan mulai tinggi. Jadi intensitas hujan sudah mulai banyak ini. Jadi hampir tiap sore diguyur hujan, kadang kalau tidak sore malam. Namun untuk pagi hari cuacanya masih cukup terik, artinya masih ada panas matahari. Mungkin ada yang bertanya, apakah budidaya semangka bisa dilakukan pada musim hujan seperti yang saya lakukan ini. Jadi pada dasarnya bulan Desember Januari itu adalah bulan puncaknya musim hujan. Walaupun hujan nggak bisa diprediksi, terkadang musim hujan cuaca justru panas, terkadang saat musim kemarau banyak turun hujan. Namun secara umum bulan 12 dan bulan Januari curah hujan cenderung tinggi. Jadi intinya budidaya tanaman semangka ini tidak masalah walaupun dilakukan di bulan Desember atau Januari atau di musim hujan, karena kebutuhan masyarakat akan buah semangka itu selalu ada sepanjang tahun. Jadi kalau lihat kebutuhannya nggak peduli Januari, Februari, Desember, walaupun musim hujan masyarakat tetap membutuhkan buah semangka. Apalagi untuk restoran, kemudian hotel dan lain-lain, mereka juga tetap membutuhkan yang namanya buah semangka. Jadi kebutuhan semangka itu sebenarnya sepanjang tahun selalu ada. Makanya walaupun musim hujan sekalipun masih tetap banyak petani yang menanam semangka. Kemudian tingkat kesulitan kalau untuk menanam semangka di musim hujan adalah kalau menurut saya justru lebih mudah dari segi perawatan tanaman, karena hama jenis kutu-kutuan hampir tidak ada, karena seiring dengan turunnya hujan hama kutu-kutuan akan lenyap dengan sendirinya. Jadi hama yang akan menghisap tanaman semangka yang biasanya mengganggu pertumbuhan justru tidak ada. Mungkin kita hanya disibukkan dengan masalah jamur, masalah pengendalian jamur. Jadi itu yang benar-benar jadi perhatian utama, dan juga masalah pengairan. Jadi kita harus selalu memastikan bahwasanya air di selokan di parit-parit ini mengalir lancar, jadi tidak sampai tergenang apalagi menenggelamkan bedengan. Namun biasanya untuk lahan di dataran rendah yang benar-benar datar, kemudian rata, kemudian sulit untuk pembuangan, biasanya air akan menenggelamkan seluruh area penanaman. Itulah sebabnya mengapa saya memilih lahan yang miring untuk tanam di bulan 12 ini. Jadi pembuangan air sangat mudah kalau lahan miring seperti ini. Yang penting selokan kita buat agak dalam untuk yang bagian tepi atau pinggir. Kemudian setiap kali turun hujan kita selalu pastikan bedengan tidak tenggelam. Jadi cukup mudah sebenarnya. Jadi begitu hujan reda maka air akan tuntas, jadi tidak ada air yang menggenang, air akan langsung terbuang habis. Dan mungkin juga nanti kendalanya pada saat perkawinan bunga. Jadi kalau banyak hujan biasanya perkawinannya agak susah, kadang banyak yang basang. Itu harus kita imbangi dengan pemberian pupuk unsur P, bisa pakai SP36, TSP, MKP dan lain-lain. Jadi P-nya kita tambahi. Jadi kita jaga supaya unsur P-nya tidak sampai kekurangan. Kemudian untuk fungisida kita gunakan kontak dan sistemik. Seperti biasa saya menggunakan gabungan antara Bion M dan juga Antrakol. Jadi Antrakol 1 kilo di oplos atau dicampur dengan Bion yang setengah kilo. Kemudian bisa dipakai 2 sendok makan per tangki. Itu sudah cukup ampuh untuk melindungi tanaman semangka dari jamur. Jadi
Itu saja. Cuman yang lebih banyak mungkin ya masalah jamur itu yang kita mungkin harus benar-benar waspada. Kalau kondisi pertumbuhan biasanya kalau banyak hujan malah justru tanamannya sangat subur atau gemuk. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda akan bisa pantau terus tanaman semangka ini sampai panen. Diperkirakan panen sekitar pertengahan bulan Januari 2021. Bisa dibilang ini menanam semangka di luar musim, karena buah semangka itu idealnya ditanam di musim kemarau. Namun kali ini budidaya semangka saya lakukan di musim hujan. Bagi Anda yang ingin tahu hasilnya atau penasaran ingin tahu seperti apa pada saat panen nanti, jangan lupa ikuti terus perkembangan tanaman ini dengan cara subscribe di channel ini. Karena dengan subscribe Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya tanaman semangka, melon, dan juga cabai. Jadi untuk benih cabai sudah siap, perkiraan sekitar antara 3-4 hari lagi mulai dilakukan penanaman. Dan juga satu hal lagi, kalau budidaya semangka di musim hujan seperti ini, kalau kita perkirakan banyak hujan, maka pemberian pupuk bisa dilakukan dengan ditabur. Jadi seperti yang saya uraikan kemarin, pemupukan pertama umur 7 hari, pupuk Yaramilah ditabur di lubang tanam sedikit saja, kemudian langsung disiram. Kemudian hari ini umur 14 ini dilakukan pemberian pupuk susulan kedua dengan cara digejek, jadi lubang pupuk diisi dengan pupuk. Kemudian karena sudah turun hujan maka tidak perlu disiram. Jadi besok jika cuacanya panas atau ada panas matahari, maka langsung dilakukan penyemprotan. Baiklah sobat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.